Berapa banyak kita sentiasa diperdengarkan, agama jangan tinggi-tinggi, yang penting boleh sholat sudah cukup. Ini kita ke masa depan nih, kena jadi ini, kena jadi itu, nanti kalau tidak gaji macam mana, nak makan apa? Yang kasih makan tuh kita punya bos kah? Kalau kita tengok generasi yang ada pada Al-Ba'alwi, mereka punya pembelajaran mula daripada rumah, ya ayah, ya ibu dulu. So ini kita perlu, ini menjadi satu satu contoh atau menjadi satu cermin. Rumah saya ini jadi tempat ilmu untuk saya punya anak atau tidak? Kalau generasi terdahulu rumahnya menjadi sumber ilmu untuk anak-anaknya, generasi kita sekarang macam mana? Kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, anak kita belajar apa daripada kita? Ya Habib, kita semua bukan ustaz. Habib, kita tak pergi Hadramut, wala pergi Mesir, wala pergi semana. Naam, yang belajar Hadramut ada, yang belajar Mesir ada, yang belajar sekolah-sekolah itu ramai. Tak boleh kita hantar kita punya anak belajar juga. Bukankah tadi dikatakan yang baik dalam urusan agamanya, urusan dunianya pasti akan baik. Berapa banyak kita sentiasa diperdengarkan, agama jangan tinggi-tinggi, yang penting boleh sholat sudah cukup. Ini kita ke masa depan nih, kena jadi ini, kena jadi itu, nanti kalau tidak gaji macam mana, nak makan apa? Yang kasih makan tuh kita punya bos kah? Bos kita kasih makan tuh adalah Tuhan yang sama kasih makan sama kita. Adakah generasi terdahulu risau tentang zuriyahnya nanti tak boleh menjadi orang yang tak boleh makan? Bukankah dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, wala taqtulu auladakum min imlaq." Dua kali Allah sebutkan, kamu jangan bunuh anak kamu karena takut miskin. Kamu jangan bunuh anak kamu karena kamu miskin. Dua ayat diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu takut miskin belum terjadi. Yang satu takut jangan bunuh karena miskin, hatta miskin pun jangan risau pasal anak. Apa sebabnya? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang bagi rezeki kamu dan generasi yang kamu lahirkan, bukan kamu yang menjamin rezeki mereka. Diajar supaya ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentang masa depan yang sebenar adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita punya otak dan generasi sekarang ini dicekoki, kata orang Indonesia. Habib ya, dicekoki, didoktrin untuk kita risau tentang masa depan, untuk makan apa dan gajinya berapa. Didoktrin kejayaan hanya kalau ada pangkat-pangkat tertentu dan itu menjadi kebanggaan. Kita mau bangga kalau wahid hafizul Quran wa yutabbiqul Quran. Kita mau bangga dengan kita punya generasi yang faham Ihya Ulumuddin. Kita mahu generasi yang menjadi penerus seperti mana harapan Nabi Zakaria kepada putranya untuk menjadi penerus dalam berdakwah, yang menjadi contoh, yang perbuatannya berbicara sebelum mulutnya. Dan kita nisbah ini adalah mawaqif. Hubungan nasab dengan orang-orang yang mulia adalah mauqif. Perlu ada tindakan, perlu ada sikap, bukan hanya sekedar buku nak ditunjukkan atau nak tunjukkan kita berapa banyak fitnah berlaku tentang masalah nasab disebabkan oleh karena perbuatan. Biarlah yang berbicara itu perbuatan lebih daripada kartu atau buku yang ada kepada kita.